Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bihudah amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun-rukun puasa yang kita kutip dari kitab Safinatun Najah. Di mana pelajaran ini amatlah penting karena banyak perkara-perkara yang harus kita ketahui dalam niat berpuasa menurut mazhab Imam Syafi'i, dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa. Rukun-rukun puasa ada 3. Yang pertama, niat di malam hari setiap hari untuk puasa wajib. Di sini kalimat yang begitu simpel namun memiliki makna yang panjang. Pertama, niat. Niat itu adalah bermaksud melakukan sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan. Itu dasarnya. Namun dalam 3 hal, niat itu tidak harus berbarengan dengan amal tersebut. Seperti puasa. Yang kali ini kita bahas. Kedua, zakat. Dan yang ketiga adalah menyembelih. Maka dari itu di sini ditegaskan niat di malam hari. Sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yubayyitin niyyah fala siyamalah." Siapa yang tidak menginapkan niatnya dari malam, maka tidak dianggap puasanya. Maka menurut mazhab Imam Syafi'i, niat setiap malam hari di hari-hari Ramadan, ya, karena puasa wajib, maka hukumnya wajib. Dan tidak boleh niat itu 30 hari seperti mazhab Imam Malik, kecuali bagi mereka yang bermazhab dengan mazhab Imam Malik. Adapun kita yang bermazhab Syafi'i tidak boleh niat 30 hari full. Ya, kenapa demikian? Karena menurut mazhab kita berpuasa itu niatnya wajib setiap hari, setiap malamnya. Karena setiap hari di bulan puasa itu adalah ibadah mustaqillah, ibadah sendiri. Hari pertama dengan hari kedua adalah ibadah masing-masing. Sehingga apabila kita batal dalam 1 hari di bulan Ramadan, maka kita hanya wajib mengganti 1 hari dan bukan sebulan penuh. Seperti halnya salat adalah ibadah mustaqillah dalam 1 hari dan malamnya. Sehingga niat dalam salat pun dipisah-pisah karena ibadah membutuhkan niat tersendiri. Niatnya dari malam hari. Namun boleh nggak kita niat 30 hari? Banyak ustadz yang menyuruh kita niat aja 30 hari. Ya, boleh kita niat 30 hari, tapi bukan menjadikan sandaran dalam dasar ibadah kita. Boleh kita niat 30 hari untuk jaga-jaga. Mungkin di salah satu malam kita lupa menginapkan niat Ramadan, maka kita berharap mudah-mudahan dengan niat yang sesuai dengan mazhab Imam Malik, Allah memberikan kita pahala Ramadan, memberikan kita pahala puasa di bulan Ramadan. Namun dari segi hukum kita wajib mengqadha puasa tersebut karena kita bermazhab Syafi'i. Dan menginapkan niat itu lailan, ya, di malam hari. Kapan malam itu? Dari maghrib, dari terbenamnya matahari sampai fajar shadiq. Begitu terbit fajar shadiq atau masuk waktu subuh, selesai malam. Maka niat itu boleh dari sejak maghrib hingga fajar.
Jadi kapan saja, tidak harus di waktu sahur, tidak harus setelah tarawih. Yang penting setelah kita membatalkan puasa kita, niat lagi langsung tidak menjadi masalah. Dan ini harus dilakukan setiap malamnya. Apabila puasa itu puasa fardu. Kalau puasa sunnah, boleh kita niat sebelum zuhur. Seperti kisah baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendatangi rumah Sayyidatuna Aisyah alaiha ridwanullah. Nabi bertanya, "Ya Aisyah, hal wajadti min ghada?" Wahai Aisyah, apakah ada makan siang? Diketahui bahwa makan siang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebelum zuhur. Adapun makan malam beliau sebelum maghrib. Kemudian Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idzan ana shaim." Kalau begitu aku berpuasa. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, niat puasa, baik itu puasa sunnah ataupun puasa wajib, boleh sebelum zuhur. Ini menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Dan ini boleh kita amalkan jika kita satu malam lupa niat di bulan Ramadan, ya, puasa wajib lupa niat. Di pagi hari kita, ya Allah semalam saya lupa niat. Maka niat menurut apa? Niat saat itu. Dan ini sah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Namun dengan catatan kita hanya mengharapkan agar Allah memberikan pahala puasa kita di bulan Ramadan. Namun secara hukum kita tetap wajib mengqadha. Al-Imam Syafi'i alaihi ridwanullah membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Puasa wajib harus menginapkan niat sesuai sabda Nabi tadi, "Man lam yubayyitin niyah fala siyamalah." Pasti kita akan bertanya, bagaimana pandangan Al-Imam Syafi'i tentang hadis yang nomor 2 tadi, saat Nabi mencari makan, bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah. Maka dijawab oleh Al-Imam Syafi'i, itu untuk puasa sunnah. Apa dasarnya? Maka beliau menjawab, andai kata itu di bulan Ramadan, andai kata itu puasa wajib, maka tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan makanan kepada Sayyidatuna Aisyah. Menandakan itu bukan hari diwajibkan berpuasa. Maka itu dikhususkan oleh Imam Syafi'i untuk puasa sunnah. Jadi dimengerti bahwa niat harus dilakukan setiap malam di bulan Ramadan, dan begitu pula di puasa wajib. Beda hanya dengan puasa sunnah, boleh sebelum zuhur, dan niat tempatnya di hati. Ya, niat tempatnya di hati. Bukan hanya di lisan, tapi di hati. Andai kata lisannya berucap, namun hatinya lalai, la yanfa', tidak manfaat. Maka kita ucapkan di hati, disertakan dengan ucapan nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Adapun kalimat hadhihi sanati lillahi ta'ala itu sunnah. Dan pastikan dalam puasa wajib, ya, dalam pelaksanaan puasa Ramadan atau puasa nazar atau puasa kafarah, ya, maka tidak boleh digabungkan dengan niat puasa yang lain. Hanya sendiri Ramadan. Gak boleh digabungkan dengan Senin Kemis, mumpung Senin Kemisnya sekalian. La yajuz, karena ini perintah puasa wajib. Beda hanya jika qada Ramadan, bukan di bulan Ramadan, bukan di waktunya, qada Ramadan. Khilaf ulama
Namun pendapat terkuat mengatakan tidak boleh digabungkan dengan puasa sunnah muakkadah ataupun ghaira muakkadah. Ada yang mengatakan boleh digabungkan qada puasa Ramadan dengan puasa sunnah lainnya, seperti puasa qada Ramadan dengan Senin dan Kamis, karena itu sunnah ghaira muakkadah. Tapi tetap tidak boleh digabungkan antara Ramadan dengan puasa muakkadah, seperti puasa Arafah, seperti puasa Tasu'a dan Ashura, maka tidak boleh digabungkan. Alal mu'tamad, kita katakan tidak boleh. Dan ambillah pendapat yang terkuat agar ibadah kita tidak ragu, agar ibadah kita tidak bimbang. Kalau kita beribadah dan kita bimbang, akhirnya nanti apa? Penuh keraguan, penuh syak. Na'udzubillah min dzalik. Nabi SAW mengatakan, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan perkara yang membuat kamu ragu kepada perkara yang pasti. Ini masalah niat, insyaallah dimengerti. Yang kedua, di antara rukun berpuasa, ya, meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa dengan ingatan, dengan pilihan, bukan orang yang bodoh yang dimaafkan. Meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Ya, banyak hal-hal yang membatalkan puasa. Nanti akan dibahas di tempatnya, biar kita nggak terlalu kepanjangan dalam setiap video. Tapi dengan syarat melakukan yang membatalkan puasa ini, ya, jika ingat. Kalau dia lupa nggak batal. Dengan pilihan, bukan dipaksa. Kalau dipaksa tidak batal. Ghaira jahilin, dan bukan orang yang bodoh. Tapi bodoh yang gimana? Ma'zur, yang dimaafkan. Siapa itu ma'zur yang dimaafkan? Seperti orang yang mu'allaf, baru masuk Islam. Bukan udah bertahun-tahun masuk Islam masih dibilang mu'allaf lah, bukan. Mu'allaf itu yang masih lemah dalam keislamannya, belum mengetahui tentang kewajiban-kewajiban dalam Islam. Ya, ada orang udah 10 tahun masuk Islam masih dibilang mu'allaf. La ilaha illallah. Kemana saja? Ya. Yang kedua yang dimaafkan, orang yang tinggal di ujung pulau misalnya, ya, di tengah hutan, nggak ada ustadz, nggak ada mubaligh, nggak ada yang bisa dia raih dari ilmu syariat Islam. Dia baru tahu cuman Islam, agama Allah. Dia masuk mengucap 2 kalimat syahadat, terus ustadznya pulang atau meninggal dunia. Ya, sehingga dia nggak tahu bagaimana cara menjalankan Islam. Maka ini bodoh yang dimaafkan. Adapun yang di tengah kota, ya, di perdesaan, di perkampungan, itu sudah banyak ustaz. Apalagi sekarang televisi sudah kemana-mana, ya, handphone di mana-mana. Andai kata mereka menggunakan alat-alat itu untuk mempelajari syariat Islam, lebih baik ketimbang dia menggunakannya untuk hal-hal yang negatif. Atau dia harus belajar kepada seorang guru yang ada di kampungnya. Ya, guru ada, musalla ada, majlis ada, masjid ada, tapi dia belum tahu tentang arkanul as-shaum, tidak tahu hal-hal yang membatalkan puasa, hadza ghair ma'dzur. Maka ini tidak dimaafkan. Maka andai kata
dia melakukan hal yang membatalkan puasa dengan alasan saya nggak tahu dan dia tinggal di tengah kota, maka puasanya tetap batal. Dan yang ketiga di antara rukun puasa adalah shaimun, orang yang berpuasa. Nah, kenapa kok dalam sholat tidak disebutkan, dalam rukun sholat itu tidak disebutkan orang yang sholat? Kenapa di puasa disebutkan orang yang berpuasa? Karena sholat memiliki gerakan khusus sehingga orang tahu kalau itu dia lagi sholat. Tapi orang yang berpuasa tidak memiliki perbedaan dengan orang yang tidak berpuasa secara zahir. Ya, orang yang berpuasa jalan, dia bekerja, dia istirahat dan yang lain-lainnya, tidak ada kegiatan khusus yang menandakan orang tersebut puasa, maka dihitunglah di antara rukun adalah orang yang berpuasa. Demikian pembahasan tentang rukun-rukun puasa. Insyaallah dimengerti dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.